Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi. Kata globalisasi berasal dari bahasa asing globalization yang artinya proses penyebaran unsur-unsur baru, baik informasi, pemikiran, gaya hidup, hingga teknologi secara mendunia, mulai dari komunikasi hingga transportasi. Globalisasi memberikan implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah globalisasi mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi istilah tersebut kerap muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalia akan menjelaskan ciri-ciri globalisasi. Batas antara negara semakin menipis di dunia ini. Terdapat lebih dari 200 negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar batas negara. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain dengan menggunakan telepon. Informasi mudah menyebar. Informasi globalisasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan oleh semua orang. Globalisasi mudah setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia. Prestasi yang dimiliki seorang dapat dengan mudah disebarkan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan antara lain internet dan televisi. Kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat penggunaan globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan pedagang di dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era global, tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara manapun sesuai dengan kegiatan dan kemauannya. Ruang lingkup dan contoh globalisasi merujuk dari buku Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas, Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World. Dijelaskan bahwa ruang lingkup dari globalisasi meliputi berbagai hal atau dimensi apa saja yang telah mempengaruhi kehidupan dunia internasional, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu kesatuan global. Sistem ekonomi dunia. Dengan adanya globalisasi, setiap negara di dunia bisa menerapkan atau menyesuaikan sistem ekonominya dengan tren yang sedang berjalan. Contoh kecilnya bisa dilihat dengan munculnya suatu sistem yang dinamakan pasar bebas. Sistem ini akan menghilangkan sejumlah batasan atau hambatan dalam proses perdagangan internasional. Globalisasi politik. Sektor lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi adalah dalam bidang politik. Globalisasi bukan berarti mengubah sistem politik dari suatu negara, melainkan fenomena ini bisa menciptakan hubungan politik antar dua negara atau lebih.
seperti munculnya organisasi ASEAN yang menjadi wadah kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai macam gadget yang digunakan untuk masyarakat saat ini atau penemuan terbaru tentang suatu ilmu pengetahuan yang membawa manfaat baik bagi kehidupan manusia merupakan salah satu contoh globalisasi. Hal ini senada dengan pengertian globalisasi yang menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah gejala yang menyebabkan suatu nilai kebudayaan tertentu, termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi sosial dan budaya. Dalam globalisasi, pertukaran unsur-unsur sosial dan kebudayaan antar bangsa tidak dapat dihindari. Salah satu contoh nyata bisa dilihat dari semakin menjamurnya budaya Korean Wave yang perlahan menggantikan posisi budaya Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrinawati. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang berikut dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif: masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat mudah memiliki berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang teknologi semakin mudah didapat. Perkembangan teknologi di suatu tempat dengan mudah sebagai tiru di tempat lain. Penemuan dalam perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat. Semangat kerja meningkat. Salah satunya akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar negara tetap bertahan pada era global. Harus dihadapi dengan semangat untuk belajar, sebab nanti saingan kamu akan berasal dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangan, apalagi mengharapkan dengan nasib. Saat kini mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika tidak, negara kita akan semakin tertinggal. Ruang sosial semakin terbuka. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkolaborasi dengan mudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kamu dapat meluas pengetahuanmu di seluruh penjuru dunia. Dengan email, chat, telepon, dan video, kamu dapat menjumpai teman-temanmu, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Kamu tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup menggunakan fasilitas tersebut. Komunikasi pelancar. Pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya satu negara dengan mudah. Dengan kegiatan satu negara dapat tersebabkan dengan mudah di negara lain. Pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dijual di luar negeri. Semakin negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih baik. Ada syaratnya, yaitu produk tersebut harus mempunyai daya. Dampak negatif globalisasi: membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, kamu akan ditemukan pada berbagai produk di luar negeri. Mulai dari barang-barang teknologi, mobil, dan motor adalah produk
milik perusahaan di luar negeri.